Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi dari chapter 9, yaitu Inventories Additional Valuation Issues. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Hairin Sasnanda dengan NIM 2022-12-11-030. Perkenalkan, nama saya Faizal Dira dengan NIM 2022-12-026. Dan saya Gul Faralino Madai dengan NIM 2021-12-11-006. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, di chapter 9 ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya atau nilai bersih. Kemudian yang kedua, menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan pada nilai realisasi bersih. Yang ketiga, menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode nilai penjualan mandiri relatif untuk menilai persediaan. Yang keempat, membahas masalah akuntansi terkait komitmen pembelian. Kemudian yang kelima, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Yang keenam, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan retail. Dan yang ketujuh, menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Untuk yang pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Faiza. Silakan. Ya, yang pertama ini kita akan menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya atau nilai bersih. Kalau di bahasa Inggris ini kita nyebutnya LCNRV. Next. Nah, lebih rendah biaya atau nilai realisasi bersih atau LCNRV, sebuah perusahaan mengabaikan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan itu kemampuan menghasilkan pendapatannya lebih di bawah dari biaya aslinya. Next. Selanjutnya ada nilai realisasi bersih atau NRV. Perkiraan harga jual dalam kegiatan usaha normal lebih rendah dari perkiraan biaya untuk menyelesaikannya atau untuk melakukan penjualan. Sebagai contoh, inventory value unfinished itu ada 1.500, dikurangi estimasi cost of completion itu 150, dan dikurangi estimasi cost to sell-nya itu 300. Jadi semua estimasinya itu ditambah, hasilnya 450, inventory dikurangi estimasi 1.500 dikurangi 450, jadi NRV-nya 1.050. Di sini contohnya ada dari PT Mars Vegetables, menghitung inventarisnya pada LCNRV. Ada macam-macam sayurannya itu ada 5 macam, ada bayam, brokoli, wortel, jagung, dan tomat. Untuk cost-nya bayam itu 80.000 dan NRV-nya 75.000. Jadi final inventory value-nya 75.000. Kenapa? Karena nilai realisasi bersihnya ini 75.000 dipilih karena lebih rendah dari biayanya. Dan brokoli cost-nya itu ada 130 dan NRV-nya itu 145 dan final inventory-nya itu 130 karena biaya ini 130 lebih rendah dari NRV-nya. Jadi kita memilih biaya yang paling rendah. Untuk wortelnya, cost-nya 120, NRV-nya 130, dan yang dipakai pada final inventory value-nya itu 120 karena lebih rendah dari NRV-nya. Dan untuk jagung, cost-nya ada 90.000, NRV-nya 80.000. Untuk final inventory-nya ini 80.000 karena NRV-nya lebih rendah daripada cost-nya.
Untuk tomat, cost-nya 100.000 dan NRV-nya 95.000. Yang dipakai ini NRV karena dia lebih rendah daripada cost-nya. Jadi, final inventory value-nya ini 500 dari penjumlahan semua vegetable. Next. Selanjutnya ada metode penerapan LCNRV. Untuk frozen-nya ini ada bayam, brokoli, wortel, dan untuk kalengannya ini ada jagung dan tomat. Pertama, kita diketahui ini ada cost-nya dan LCNRV-nya. Selanjutnya untuk metode LCNRV-nya itu ada individual items, ada major groups, ada total inventory. Dan untuk ini kan udah diketahui cost dan LCNRV-nya, maka individual items-nya ini kita cari yang paling rendah dari cost antara LCNRV-nya. Untuk bayam yang lebih rendah 75.000, maka yang dipakai 75.000. Untuk brokoli yang lebih rendah itu cost-nya, jadi kita pakai 130.000. Untuk wortel yang lebih rendah juga cost-nya, jadi kita pakai 120.000. Untuk yang kalengan ini jagung lebih rendah LCNRV-nya, jadi kita pakai 80.000. Untuk tomat yang lebih rendah juga dari biaya LCNRV-nya, jadi 95.000. Kalau misalnya di total dari biaya yang lebih rendah itu harganya 500.000. Kalau misalnya major groups itu kita cari dari total frozen ataupun total kalengan. Dari biaya yang paling rendah ini 330.000 dan untuk total kalengan ini kita dapat yang biaya paling rendah itu dari LCNRV sebesar 175.000. Jadi 330.000 ditambah 175.000 sama dengan 505.000. Untuk total inventory-nya itu 520.000. Selanjutnya ada metode penerapan LCNRV. Yang pertama, dalam sebagian besar situasi, perusahaan itu menentukan harga persediaan berdasarkan item per item. Yang kedua, peraturan perpajakan di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Yang ketiga, pendekatan individual item itu memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Yang keempat, metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya ada mencatat nilai realisasi bersih atau NRV. Contohnya data untuk perusahaan Jaya. Di sini diketahui COG sebelum disesuaikan dengan NRV-nya itu 110.000 dan ending inventory cost-nya itu 85.000. Ending inventory pada NRV-nya itu 70.000. Dan di sini ada dua metode, ada loss method ataupun COGS method. Untuk loss methodnya itu di debitnya kalau di jurnal ada loss due to decline to NRV dan di kreditnya inventory. Seharga 15.000 ini dapat dari mana? Dari 85.000 dikurangi 70.000. Dan untuk COGS metodenya itu di debit COGS, di kredit inventory. Caranya 85.000 dikurangi 70.000, hasilnya 15.000. Selanjutnya mencatat NRV untuk SOFP. Jadi karena asetnya itu ada inventory sebesar 70.000, prepaid sebesar 25.000, AR-nya ada 310.000, cash-nya 120.000. Jadi total current asetnya itu 525.000. Untuk close method dan COGS method itu sama. Selanjutnya ada mencatat nilai realisasi bersih pada income statement. Ada dua metode, ada loss method sama COGS method. Untuk sales-nya itu sama 200.000, untuk COGS-nya itu loss method 110.000, kalau misalnya COGS method itu 125.000. Kenapa? Karena 110.000 ditambah 15.000. 15.000 ini dapat dari mana? Dari
kerugian yang tadi udah kita cari itu, jadi 110 tambah 15 hasilnya 125.000, dan untuk gross profit-nya itu sales dikurangi COGS, untuk loss methodnya itu 200 dikurangi 110.000 hasilnya 90.000, untuk COGS method 200.000 dikurangi 125.000 hasilnya 75.000. Selanjutnya ada operating expense, untuk sellingnya ada 45.000, pada loss method maupun COGS sama, untuk general dan administratif ada 20.000, maka total operating expense-nya itu untuk loss method maupun COGS method itu sama, sebesar 65.000. Selanjutnya ada other income dan expense. Untuk kerugiannya yang udah kita cari tadi, loss method sebesar 15.000. Untuk COGS metodenya itu 0 karena udah kita tambahin pada COGS. Untuk interest income-nya itu sebesar 5.000 di keduanya, maka total other income dan expense-nya itu keduanya minus 10.000. Selanjutnya ada income from operation sebesar 20.000, income tax expense-nya itu 6.000, dan net income-nya dari loss method maupun COGS method sebesar 14.000. Next. Selanjutnya ada penggunaan allowance pada LCNRV. Daripada mengkredit akun inventory untuk penyesuaian nilai realisasi bersih atau NRV ini, perusahaan umumnya menggunakan akun allowance. Pada loss method itu, di debitnya ada loss due to decline to NRV, dan di kreditnya ada allowance to reduce inventory to NRV. Sebesar 15.000 dari mana? Dari 85.000 dikurangi 70.000. Selanjutnya ada penggunaan allowance pada LCNRV dari SOFP. Ada no allowance, ada allowance. Pada current asset itu ada inventory sebesar 70.000. Kalau 70.000 ini udah kita kurangi 15.000. Kalau misalnya allowance itu 85.000. Selanjutnya ada allowance to reduce inventory. Kalau no allowance itu nggak ada karena udah kita kurangi dari inventory tadi ini. Kalau allowance itu kita tulis 15.000 karena inventory-nya belum dikurangi allowance. Jadi inventory at NRV-nya itu no allowance 0, kalau allowance itu 70.000. Selanjutnya ada prepaid. Not allowance itu ada 25.000, allowance juga ada 25.000, AR keduanya ada 310.000, cash keduanya ada 120.000. Jadi total current asset-nya itu 525.000. Selanjutnya ada pemulihan untuk inventory loss. Yang pertama, jumlah penurunan nilai dibalik. Yang kedua, pembalikan terbatas pada jumlah penurunan nilai awal. Melanjutkan contoh perusahaan Jaya tadi, kita asumsikan nilai realisasi bersih itu meningkat menjadi 75.000. Jadi meningkat sebesar 5.000. Maka perusahaan Jaya ini membuat entry loss methodnya itu di debitnya allowance to reduce inventory to NRV, di kreditnya ada recovery of inventory loss sebesar 5.000. Ini sebesar peningkatannya yang kita tulis. Selanjutnya ada pemulihan untuk inventory loss. Akun allowance ini disesuaikan pada periode berikutnya sehingga persediaan dilaporkan pada LCNRV. Ilustrasi menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersih atau NRV ini untuk perusahaan FUKO dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Di sini ada 4 tahun, ada Desember 2018, Desember 2019, Desember 2020, Desember 2021. Pada inventory at cost 2018 itu 188.000, inventory at NRV-nya itu 176, maka allowance amount in allowance account-nya itu
Dapat 12.000 ini dari mana? Dari 188.000 dikurangi 176.000. Jadi di adjustment-nya itu dia naik sebesar 12.000 dan efek pada net income-nya itu berkurang atau minus. Untuk Desember 2019, inventory at cost-nya itu 194.000 dan inventory at NRV-nya itu 187.000, maka amount in allowance discount-nya itu 17.000 ini dapat dari 194.000 dikurangi 187.000. Maka adjustment of allowance-nya itu berkurang sebanyak 5.000. Dari mana? Dari 12.000 ini dikurangi 7.000. Jadi hasilnya turun 5.000. Efek pada net income ini dia naik. Jadi kebalikannya kalau misalnya di adjustment itu berkurang, maka efek pada net income-nya itu naik. Untuk Desember 2020, inventory at cost-nya itu 173.000, inventory at NRV-nya itu 173.000 juga, ini ada kesalahan tulis. Maka amount in allowance account-nya itu 0. Maka di adjustment-nya itu dia berkurang 7.000. Dari mana? Dari 7.000 dikurangi 0, maka dia berkurang 7.000, maka efek pada net income-nya itu naik. Untuk Desember 2021, inventory at cost-nya 182.000, inventory at NRV-nya itu 180.000, maka dia amount in allowance-nya itu 2.000. Jadi adjustment allowance-nya itu 2.000 dikurangi 0, jadi naik sebesar 2.000. Efek pada net income-nya itu berkurang. Selanjutnya ada perusahaan Remers memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2015, meja jadi berikut ini muncul di inventaris perusahaan. Meja yang sudah jadi itu ada 4 macam. Untuk katalog selling price-nya itu diketahui untuk yang A500, B540, C900, D1200. Untuk Vivo cost per inventory-nya itu untuk A470, B450, C830, D960. Untuk estimasi cost-nya itu untuk A50, B110, C260, D200. Di sini kita ditanya berapa jumlah tabel yang harus muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan asumsi bahwa perusahaan telah menerapkan pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya FIFO atau NRV untuk penilaian persediaan pada individual item basis. Jadi untuk NRV yang A itu ada 450. Ini kita cari dari 500 dikurangi 50. Dari katalog selling price dikurangi estimasi. Dan untuk yang NRV yang B itu 540 dikurangi 110. Jadinya 430. Dan untuk NRV yang C itu 900 dikurangi 260 hasilnya 640. Dan yang D itu 1200 dikurangi 200 hasilnya 1000. Untuk lower of cost or NRV-nya itu untuk yang A kita pilih 450. Kita pilih NRV-nya karena Vivo cost per inventory-nya ini 470. Kita mencari biaya yang paling rendah. Dan untuk yang B itu 430 karena NRV-nya 430 lebih rendah dari Vivo-nya 450. Dan untuk yang C itu kita pakai NRV juga sebesar 640 karena lebih kecil dari Vivo-nya 830. Dan untuk yang D itu kita pakainya yang Vivo Cost seharga 960 karena dia lebih kecil daripada NRV yang sudah kita cari sebesar 1000. Next. Selanjutnya, learning objective yang kedua itu ada menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan pada nilai realisasi bersih.
Di sini ada dasar penilaian yaitu situasi penilaian khusus. Ini berisi tentang penyimpangan dari aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi saat yang pertama itu ada biaya sulit ditentukan. Kemudian yang kedua, barang siap dipasarkan dengan harga pasar yang berlaku. Yang ketiga itu unit produk dapat ditukarkan. Nah, ada dua situasi umum di mana NRV ini menjadi aturan umum. Yang pertama itu pada aset pertanian dan yang kedua pada komoditas yang dimiliki oleh pedagang perantara. Kemudian di sini ada persediaan pertanian itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada aset biologis. Aset biologis ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar seperti hewan atau tumbuhan hidup, domba, sapi, pohon buah-buahan atau tanaman kapas. Nah, aset biologis ini diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan, sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Kemudian perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian akibat perubahan NRV aset biologis dalam pendapatan pada saat perubahan tersebut timbul. Kemudian persediaan pertanian yang kedua itu ada hasil pertanian. Hasil pertanian ini merupakan produk yang dipanen dari aset biologis seperti wol dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah-buahan, atau kapas dari tanaman kapas. Hasil pertanian ini diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV pada saat panen. Terus setelah dipanen, NRV ini menjadi biaya. Ini ada salah satu contoh soalnya. Perusahaan Bancroft Dairy ini memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2017 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga Rp565.000. Bancroft ini memberikan informasi berikut terkait pemerahan sapi. Ada carrying value pada awal Januari 2015 sebesar Rp565.000. Kemudian ada perubahan nilai wajar karena pertumbuhan dan perubahan harga sebesar Rp40.000. Kemudian terdapat penurunan nilai wajar akibat panen itu sebesar 1.200. Makanya perubahan nilai tercatatnya itu sebesar 38.800. Dari 40.000 dikurangi 1.200. Kemudian nilai tercatat pada 31 Januari 2015 itu sebesar 603.800 dari 565.000 yang carrying value Januari tanggal 1 ditambah sama perubahan nilai tercatatnya sebesar 38.800. Makanya susu dipanen pada bulan Januari itu sebesar 43.000. Kemudian ada akuntansi pertanian di NRV. Ini ada nilai tercatat pada 1 Januari 2015 sebesar 40.000 yang udah kita cari tadi. Nah, dari yang udah kita cari tadi itu kita disuruh membuat jurnal untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah. Jurnalnya itu ada biological asset sebesar 38.800 itu dari perubahan nilai tercatatnya yang tadi udah dicari. Kemudian di kreditnya itu ada unrealized holding gain or loss income sebesar 38.800. Kemudian perusahaan Bancroft ini juga setelah tadi kita mencari jurnal untuk mencatat perubahan nilai tercatatnya, makanya akun aset biologis dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Pendapatan dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Ini perusahaan Bancroft disuruh membuat ringkasan jurnal untuk mencatat susu yang dipanen pada bulan Januari. Persediaannya sebesar 43.000 itu udah dicari tadi di awal. Kemudian di kreditnya ada unrealized holding gain on loss income sebesar 43.000 juga.
Kemudian asumsikan susu yang dipanen pada bulan Januari itu dijual ke pembuat keju lokal seharga 45.000. Maka perusahaan Bankof ini disuruh mencatat penjualannya dengan cash di debit sebesar 45.000, kemudian sales revenue di kredit sebesar 45.000. Dan ada cost of goods sold-nya di debit 43.000 dan inventory-nya di kredit sebesar 43.000. Kemudian ada pedagang komoditi broker. Umumnya pedagang komoditi broker ini mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV. Dengan perubahan NRV diakui di laporan laba rugi pada periode perubahan. Membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak panas. Kemudian tujuan utamanya itu untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Kemudian learning objektif yang ketiga ini menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode nilai penjualan mandiri relatif untuk menilai persediaan. Ini penilaian menggunakan nilai penjualan mandiri relatif ini digunakan saat membeli berbagai unit dalam satu pembelian sekaligus. Contoh ilustrasinya itu perusahaan Larsen Realty membeli sebidang tanah yang tidak digarap untuk 55.000. Tanah ini ditingkatkan dan dibagi lagi menjadi kapling bangunan dengan biaya tambahan sebesar 30.000. Kapling bangunan ini semua dengan ukuran yang sama, tetapi karena perbedaan lokasi yang ditawarkan dijual dengan harga yang berbeda sebagai berikut. Yang ditanya itu hitung harga pokok penjualan dan laba kotor. Nah, ini ada perhitungannya. Yang tanah yang A itu sebesar 9, kemudian harga jualnya itu seharga 3.000. Makanya total sales price-nya itu 27.000. Dari 9 dikali 3.000. Kemudian harga relatif jualnya itu dari 27.000 dibagi 125.000. Kemudian total cost-nya itu 85.000 itu dari soal tadi 55.000 ditambah 30.000. Kemudian cost alokasi untuk tanahnya itu 18.360. Ini dari 85.000 dikali sama 0,216. 0,216 ini dari 27.000 dibagi 125.000. Makanya cost per lots-nya itu 2040. 2040 ini dari cost alokasi 18.360 dibagi sama 9. Kemudian untuk yang B itu number of lots-nya itu 15. Kemudian harga jual per lot-nya itu 4.000. Makanya total sales price-nya itu 60.000 dari 15 dikali 4.000. Kemudian relatif sales price-nya itu 60.000 dibagi 125.000. Total cost-nya sama 85.000. Untuk cost alokasinya ini 40.800 dari 85.000 dikali 60.000 dibagi 125.000 kan hasilnya 0,48. Makanya 0,48 dikali 85.000 hasilnya 40.800. Kemudian cost per lots-nya ini 40.800 dibagi sama 15, hasilnya 2.720. Untuk yang C, itu number of lots-nya itu 19, dikali sama harga jualnya sebesar 2.000, hasilnya itu 38.000. Ini tadi total sales price-nya dijumlahin semua, hasilnya itu 125.000. Ini digunakan buat nyari relatif sales price-nya. Untuk relatif sales price yang C itu 38.000 dibagi sama 125.000 itu hasilnya 0,304. Total cost-nya sama 85.000. Kemudian cost alokasinya ini 85.000 dikali hasil ini yang tadi 0,304. Hasilnya 25.840. Kemudian cost alokasinya ini di total semua hasilnya 85.000. Dan cost per lots-nya ini dari 25.840 dibagi sama 19. Hasilnya itu 1.360.
Kemudian untuk mencari gross profit-nya, kita menggunakan perhitungan yang di bawah ini dari yang tanah yang A itu yang kejual kan 4. Nah, harga jualnya itu yang udah kita cari tadi yang A itu 2040. Kemudian harga keseluruhan tanah yang dijual itu dari 2040 dikali 4, hasilnya 8.160. Nah, untuk yang sales ini 12.000 dari tanah yang terjual kan 4, kemudian harga jualnya tadi di sini kan yang akan 3.000, makanya 3.000 dikali 4 hasilnya 12.000. Kemudian gross profit untuk tanah yang A itu 12.000 dikurangi 8.160, hasilnya itu 3.840. Untuk tanah yang B itu kejualnya sebanyak 8 dan harga jualnya itu 2.720 yang udah kita cari tadi ini dikali hasilnya 21.760. Untuk salesnya ini dari tanah yang kejual kan 8 dikali sama harga jualnya di awal kan 4.000, makanya hasilnya 32.000. Terus habis itu nyari gross profitnya itu dari 32.000 dikurangi 21.760. Hasilnya itu 10.240. Untuk tanah yang C ini kejualnya sebanyak 17. Untuk harganya itu per tanahnya itu di sini 1.360 dari harga yang udah dicari tadi di sini. Nah, untuk cost of goods sold-nya itu dari 17 dikali sama 1.360. Hasilnya itu 23.120. Kemudian untuk sales ini dari 17 jumlah tanah yang terjual di C dikali sama 2.000, hasilnya itu 34.000. Untuk gross profit yang C itu 34.000 dikurangi sama 23.120, hasilnya 10.880. Kemudian ini cost of goods sold-nya ini dijumlah semua, totalnya 53.040. Untuk salesnya ini dijumlah semua, totalnya 78.000. Untuk gross profit keseluruhan dari tanah A sampai tanah C itu sebesar 24.160. Selanjutnya ada LO yang keempat, yaitu kita akan membahas masalah akuntansi terkait komitmen pembelian. Next. Ada dasar penilaian. Yang pertama itu berdasarkan komitmen pembelian secara masalah khusus. Umumnya penjual mempertahankan hak milik atas barang dagangannya dan pembeli tidak mengakui aset ataupun utang. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam financial statement. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli memperkirakan akan terjadi kerugian ketika pembelian dilakukan. Pembeli harus mengakui utang dan kerugian terkait pada periode terjadinya penurunan harga pasar tersebut. Komitmen pembelian. Di sini ada PT Roket Arsa menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan harga 10 juta. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak penebangan kayu pada tanggal 31 Desember 2015 ini turun menjadi 7 juta. PT Roket Arsa akan membuat entry pada 31 Desember 2015 itu di debitnya keuntungan ataupun kerugian pendapatan yang belum direalisasikan sebesar 3 juta. Dengan di kreditnya itu ada pembelian komitmen utang sebesar 3 juta. Ini dapat dari mana? Dari harga 10 juta dikurangi harga 7 juta. Jadinya totalnya 3 juta. Next. Selanjutnya, ketika PT Roket Arsa menebang kayu dengan biaya 10 juta, maka PT Roket Arsa ini akan membuat entry sebagai berikut. Di debitnya ada purchase ataupun inventory sebesar 7 juta, dan ada purchase
komitmen liability sebesar 3 juta dan di kreditnya ada 10 juta. Dari 7 juta ditambah 3 juta, dengan selanjutnya itu ada asumsikan PT Roket Arsa diizinkan untuk mengurangi harga kontrak dan komitmennya sebesar 1 juta. Maka di debitnya itu ada utang komitmen pembeliannya sebesar 1 juta dan di kreditnya keuntungan ataupun kerugian pendapatan yang belum direalisasikan sebesar 1 juta. Next. Kemudian untuk learning objektif yang kelima itu menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Di sini ada metode laba kotor dalam estimasi persediaan. Itu bergantung pada 3 asumsi. Asumsi yang pertama itu persediaan awal ditambah total pembelian barang sama dengan diperhitungkan. Asumsi yang kedua, barang yang tidak dijual harus berada di tangan. Asumsi yang ketiga, penjualan dikurangi biaya perolehan, dikurangi dari jumlah persediaan awal, ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Di sini contoh ilustrasi dari penggunaan metode laba kotor. Ilustrasinya yaitu perusahaan cetus mempunyai persediaan awal sebesar 60.000 dan pembelian sebesar 200.000. Keduanya itu pada biaya perolehan. Penjualan dengan harga jual itu berjumlah 280.000 dan laba kotor atas harga jual sebesar 30%. Perusahaan cetus ini menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Beginning inventory-nya itu sebesar 60.000. Itu dari soal. Kemudian pembeliannya sebesar 200.000 dari soal juga. Kemudian goods available-nya itu sebesar 260.000. Dari 200 ditambah 60.000, hasilnya 260.000. Kemudian untuk penjualan sebesar 280.000 dan gross profit-nya itu 84.000. Dari 30% dikali 280.000 karena di soal sudah diberi penjelasan bahwa laba kotor itu 30% dari harga jualnya. Kemudian sales-nya itu sebesar 196.000. Dari 280.000 dikurangi sama 84.000. Hasilnya itu 196.000. Kemudian perkiraan persediaannya itu sebesar 64.000. Dari 260.000 dikurangi sama 196.000. Hasilnya 64.000. Untuk ilustrasi selanjutnya itu ada laba kotor diberikan. Tapi bagaimana perusahaan cetus mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara menghitung persentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah barang seharga 15 dan dijual seharga 20.000. Laba kotornya itu sebesar 5. Rumusnya itu markup dibagi retail sama dengan 5 dibagi 20 sama dengan 25% dari retail. Untuk yang kedua itu markup dibagi cost sama dengan 5 dibagi 15 sama dengan 33,5% dari cost-nya. Ini ada rumusnya. Untuk yang pertama itu ada gross profit pada harga penjualan. Itu persentase dari markup on cost dibagi sama 100% ditambah persentase dari markup on cost. Kemudian rumus yang kedua itu persentase markup on cost sama dengan gross profit pada harga penjualan dibagi 100% dikurangi gross profit dari harga penjualan. Ini ada salah satu contohnya. Apabila gross profit dari harga penjualannya 20%, maka selanjutnya itu persentase markup on cost-nya itu 25%. 25% itu dari rumusnya tadi yang di sini itu 0,20 dibagi sama 1 dikurangi sama 0,20, hasilnya itu 25%. Untuk gross profit pada harga penjualan jika
ini yang diberikan 25% itu sebesar 33,5%. Dari 0,25 dibagi sama 1 dikurangi 0,25. Kemudian untuk jika dibalik, apabila persentase markup on cost-nya diketahui sebesar 25%, gross profit on selling price-nya itu sebesar 20%. 20% itu dari 0,25 dikurangi 1 ditambah 0,25. Kalau persentase markup on cost-nya yang diketahui 50%, gross profit on selling price-nya itu sebesar 33,5%. Itu dari 0,50 dibagi 1 ditambah 0,5. Ini ada contoh ilustrasinya. Perusahaan Aster menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Di bawah ini adalah informasi untuk bulan Mei. Persediaan pada 1 Mei itu sebesar 160.000. Kemudian pembelian sebesar 640.000. Kemudian ada pengiriman barang sebesar 30.000, penjualan sebesar 1 juta, kemudian pengembalian penjualan sebesar 70.000 dan pembelian diskonnya itu sebesar 12.000. Dari ilustrasi tersebut, kita disuruh menghitung estimasi persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotor sebesar 25% dari penjualan. Yang kedua, kita disuruh menghitung estimasi persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotor adalah 25% dari biaya. Untuk yang pertama itu menghitung estimasi persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotor sebesar 25% dari penjualan. Untuk inventorinya itu pada 1 Mei sebesar 160.000. Ini udah diketahui di soalnya. Kemudian untuk purchase-nya itu sebesar 640.000 itu juga sudah diketahui di soalnya. Untuk diskon pembeliannya juga sudah diketahui di soal sebesar 12.000. Untuk pengiriman barang sebesar 30.000 juga sudah diketahui di soal. Kemudian goods available-nya sebesar 818.000. Ini dari 160.000 ditambah 640.000, kemudian dikurangi 12.000 dan ditambah dengan 30.000 hasilnya 818.000. Kemudian untuk yang penjualan itu sebesar 1 juta, ini juga sudah diketahui di soal. Untuk sales return-nya sebesar 70.000 sudah diketahui soal. Makanya net sales-nya itu sebesar 930.000. Dari 1 juta dikurangi dengan 70.000. Untuk gross profit-nya itu yang diminta itu 25% dari penjualan. Nah, penjualannya itu sebesar 930.000. Makanya gross profit-nya itu 25% dikali sama 930.000. Hasilnya 232.500. Untuk sales-nya itu sebesar 697.500. Ini dari 930.000 dikurangi sama 232.500. Kemudian perkiraan persediaan pada 31 Mei itu sebesar 120.500 dari 818.000 dikurangi sama salesnya 697.500 hasilnya 120.500. Itu untuk yang estimasi persediaan menggunakan laba kotor sebesar 25% dari penjualan. Untuk estimasi persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotor sebesar 25% dari biaya, itu perhitungannya hampir sama dengan yang soal sebelumnya, namun bedanya itu dari asumsi laba kotornya. Kalau di sini inventorinya sama sebesar 160.000, kemudian purchase-nya juga sama sebesar 640.000, purchase diskonnya juga sama 12.000 dan trade-in-nya juga sama 30.000. Total goods available-nya itu sebesar 818.000. Itu juga masih sama. Kemudian untuk sales-nya juga sama 1 juta, sales return-nya juga 70.000 dan net sales-nya itu masih sama sebesar 930.000. Untuk gross profit-nya ini itu dari ini kan yang di soal kan yang diminta
25% dari biaya. Untuk menghitung gross profit-nya itu menggunakan rumus 25% dibagi sama 100% ditambah 25%. Hasilnya itu 20% dari sales-nya. Makanya ini di sini nulisnya 20%, bukan 25%. Nah, gross profit-nya itu kan 20% dari penjualan. Penjualannya itu kan 930.000. Makanya hasil gross profit-nya itu sebesar 186.000. Untuk sales-nya itu 744.000 dari net sales dikurangi gross profit. 930.000 dikurangi sama 186.000. Hasilnya 744.000. Kemudian perkiraan persediaan pada 31 Mei sebesar 74.000 dari 818.000 dikurangi sama 744.000. Hasilnya itu 74.000. Makanya persediaan menggunakan asumsi laba kotor 25% dari biaya itu hasilnya berbeda dengan yang 25% dari yang sebelumnya. Nah, penggunaan metode laba kotor ini mempunyai beberapa kekurangan, seperti memberikan perkiraan persediaan akhir. Yang kedua, menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga, tingkat laba kotor menyeluruh mungkin tidak mewakili. Yang keempat, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Di FRS memerlukan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan atas inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Baik, selanjutnya ada LO6 tentang menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan retail. Next. Pertama ada retail inventory method atau metode persediaan ecer. Jadi metode persediaan ecer ini adalah metode yang digunakan pengeceran untuk mengumpulkan persediaan pada harga enceran. Pengeceran dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga ecer menjadi biaya. Pada metode ini mengharuskan pengeceran untuk menyimpan catatan yang pertama total biaya dan nilai ecer barang yang akan dibeli. Yang kedua, total biaya dan nilai ecer barang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, penjualan untuk periode tersebut. Dan ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu pertama ada konvensional method atau metode konvensional atau LCNRV. Dan yang kedua ada metode biaya atau cost metode. Baik, di sini ada ilustrasinya. Data berikut berkaitan dengan satu departemen pada bulan Oktober. Untuk VQINC, siapkan jadwal perhitungan inventaris retailnya menggunakan metode konvensional dan metode biaya. Jadi di sini ada beginning inventory pada 1 Oktobernya, cost-nya 52.000, retailnya 78.000. Untuk purchase-nya di cost ada 272.000 dan retailnya 423.000. Terus freight head-nya ada 16.600. Untuk purchase retailnya di cost ada 5.600 dan sedangkan di retailnya ada 8.000. Untuk additional markup-nya di retailnya aja ada 9.000. Markup cancellation-nya juga di retailnya ada 2.000. Markdown net-nya di retail ada 3.600 dan normal spoiler and breakage-nya 10.000. Sedangkan untuk penjualannya 390.000. Next. Baik, di sini ada pertama metode konvensional atau LCNRV. Jadi untuk metode konvensionalnya, pertama untuk cost-nya dulu, di beginning inventory-nya cost ada 52.000, purchase-nya ada 272.000, sedangkan purchase return-nya ada 5.600, sedangkan freight-in-nya 16.600. Markup net-nya tidak diketahui, jadi untuk current year edition cost-nya
totalnya ada 283. Jadi untuk good available for sales di cost-nya ada 335.000, didapat dari beginning inventory cost sebesar 52.000 ditambah current year edition sebesar 283.000. Selanjutnya untuk retailnya di beginning inventory-nya ada 78.000, purchase-nya ada 423.000, purchase retail-nya ada 8.000, freight in-nya nggak diketahui, markup net-nya 7.000. Jadi totalnya current year edition-nya 422.000. Jadi untuk good available for sales-nya, beginning inventory dijumlahkan dengan current year edition, jadi good available for sales retailnya ada 500. Selanjutnya dijumlahkan lagi dengan markdown net-nya dikurangi 3.600. Terus ada normal spoiler and breakage-nya dikurangi dengan 10.000. Terus untuk sales-nya ada 390.000. Jadi ending inventory di retailnya didapat dari good available for sales 500.000 dikurangi dengan total markdowns-nya dikurangi dengan normal spoiler dan break dan sales-nya. Jadi ending inventory at retail-nya 96.400. Sedangkan untuk mencari ending inventory cost-nya, biasanya good available for sales cost-nya dibagi dengan good available for sales di retail. Jadi 335.000 dibagi dengan 500.000, hasilnya 67,0%. Jadi untuk mencari ending inventory at cost-nya, biasanya ending inventory at retail dikalikan dengan cost to retail persentasinya. Jadi ending inventory at cost-nya 96.400 dikali 67,0%. Hasilnya 64.588. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada cost method atau metode biaya. Jadi untuk mencari ending inventory retail dan ending inventory cost di metode biaya sama dengan metode konvensional, tapi perbedaannya untuk metode biayanya digunakan markdown net dan markup net, sedangkan untuk di konvensional metodenya digunakan hanya markup netnya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada cost beginning inventory-nya 52.000. Untuk purchase-nya 272.000, purchase return-nya 5.600, break in-nya 16.600. Sedangkan markdown nets dan markup-nya tidak ada, jadi totalnya 283. Untuk good available for sales di cost-nya 52.000 ditambah dengan 283.000, hasilnya 335.000. Sedangkan untuk retailnya di beginning inventory-nya ada 78.000, purchase-nya 423.000, purchase return-nya 8.000, markdown net-nya 3.600, dan markup net-nya 7.000. Jadi totalnya 418.400. Dan untuk good available for sales retail-nya 78.000 dijumlahkan dengan 418.400, hasilnya 496. Terus dijumlahkan lagi dengan normal spoilernya 10.000 dan salesnya 390.000. Jadi ending inventory at retailnya 96.400. Sedangkan untuk ending inventory cost-nya 49.400 dikali dengan 67,49% yang didapat dari 33.000 dibagi 496.400. Hasilnya 65.060. Next. Oke, jadi di sini barang khusus yang berkaitan dengan metode retailnya tuh ada beberapa, seperti biaya pengiriman, pengembalian pengiriman, diskon dan tunjangan pembelian, transfer masuk, kekurangan yang biasa, kekurangan yang tidak normal, dan diskon karyawan. Catatannya ketika penjualan dicatat kotor, perusahaan tidak mengakui diskon penjualan. Oke, next. Baik, yang selanjutnya
Ketiga ada metode konvensional di NRV, tapi termasuk barang khusus dari yang tadi kan tidak ada barang khusus, sekarang ditambahkan barang khusus. Jadi untuk metode konvensionalnya untuk cost-nya ada beginning inventory sebesar 1.000, purchase-nya 30.000, break-in-nya 600, purchase return-nya 1.500. Jadi totalnya 30.100. Tapi karena ada net markup-nya, abnormal store-nya 1.200, jadi 30.100 dikurangi dengan 1.200, jadi totalnya 28.900. Selanjutnya ada retail. Untuk beginning inventory-nya 1.800, purchase-nya 60.000, break-in-nya tidak diketahui, purchase return-nya di 3.000. Jadi totalnya 58.800. Tapi barang khususnya untuk net markup-nya ada 9.000 dan abnormal store-nya 2.000. Jadi 58.000 dijumlahkan dengan 9.000 dikurang 2.000 hasilnya 65.800. Selanjutnya ada net markdowns-nya di retailnya 1.400, sales-nya 36.000, jadi sales return-nya ada 900. Jadi untuk total sales return-nya sales dikurangi 36.000 dikurangi 900 hasilnya 35.100. Selanjutnya ada employee disco-nya 800, normal store-nya 1.300. Jadi totalnya total ending inventory di retailnya 27.200. Sedangkan kalau ending inventory di LCNRV-nya 43,9% didapat dari 28.900 dibagi 65.800 dikali dengan 27.200 atau ending inventory. Hasilnya 11.940,8 kosong. Selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa alasan metode persediaan retail digunakan. Yang pertama untuk memungkinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, ukuran pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Ketiga, mengatur jumlah barang dagang yang ada. Yang keempat, informasi asuransi. Seperti beberapa perusahaan menyempurnakan metode retail dengan menghitung persediaan secara terpisah berdasarkan departemen atau kelas barang dagangnya dengan laba kotor serupa. Selanjutnya. Selanjutnya ada LO7 atau yang menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Selanjutnya. Baik, di sini ada laporan persediaan. Untuk melaporkan laporan persediaan, ada standar akuntansi yang mensyaratkan pengungkapannya, yaitu yang pertama kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan dalam rata-rata tertimbang atau FIFO. Yang kedua, jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat dalam klasifikasi atau barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang ketiga, jumlah tercatat persediaan dicatat pada nilai wajar, dikurangi biaya penjualan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, jumlah persediaan yang diakui sebagian beban selama periode berjalan. Terus yang keempat, jumlah persediaan, yang kelima, jumlah persediaan penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode berjalan dan jumlah setiap pembelian penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pengembalian nilai persediaan. Yang ketujuh, nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas liabilitas jika ada. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya ada analisis persediaan. Untuk menganalisis persediaan biasanya digunakan rasio umum. Rasio umum yang digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan hari rata-rata untuk penjualan persediaan. Selanjutnya, baik di sini ada inventory turnover atau perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tertentu. Ilustrasinya dalam proses laporan tahun 2013, Tate dan Lele PLC GBR melaporkan persediaan awal sebesar 450 juta, persediaan akhir sebesar 510 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 2.066 juta untuk tahun tersebut. Jadi untuk mencari inventory turnover-nya, COGS dibagi dengan rata-rata inventory. Jadi 2.066 juta dibagi dengan 450 ditambah 510 juta dibagi 2. Hasilnya 4,3. Next. Selanjutnya ada average day to sell inventory atau hari rata-rata untuk menjual persediaan. Hari rata-rata untuk menjual persediaan yaitu ukuran yang mewakili jumlah rata-rata hari penjualan di mana perusahaan mempunyai persediaan. Jadi setelah kita mencari inventory turnover seperti yang tadi, selanjutnya untuk mencari rata-rata hari penjualannya biasanya 365 hari atau 1 tahun kan 365 hari. Dibagi dengan 4,3 yang tadi diketahui dari inventory turnover. Jadi rata-rata penjualannya 84 hari. Untuk yang selanjutnya, kami akan membahas PPT PSAK 57 dan PPT PSAK 14. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas PSAK 57 dan PSAK 14. Apa itu PSAK? PSAK adalah singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Kalau SAK atau standar akuntansi keuangan merupakan metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Nah, di sini PSAK 57 itu berisi tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Sedangkan kalau PSAK 14 itu berisi tentang inventory. Tujuan dari PSAK 57 yaitu mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ruang lingkup dari PSAK 57 yaitu diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi kecuali hal-hal tertentu. Diterapkan untuk instrumen keuangan termasuk jaminan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. PSAK 55 itu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajibannya atau baru melaksanakan sebagian kewajibannya dengan proporsi yang sama. Ruang lingkup yang berikutnya, jika ada PSAK lain yang mengatur provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tertentu, maka entitas menerapkan PSAK tersebut. Seperti beberapa jenis provisi yaitu kontrak konstruksi, PPH, sewa, imbalan kerja,
kontrak asuransi, dan imbalan kontingensi. Kemudian, lingkupnya selanjutnya yaitu jumlah yang dicatat sebagai provisi berkaitan dengan pengakuan pendapatan, tetapi tidak mengatur pengakuan pendapatan. Yang selanjutnya, pernyataan ini mengartikan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti serta digunakan di beberapa pos seperti penyusutan, penurunan nilai aset, dan utang ragu-ragu. Pernyataan lain mengatur perlakuan untuk pengeluaran sebagai aset atau beban, tetapi pernyataan ini tidak melarang atau mewajibkan kapitalisasi biaya ketika provisi itu dibentuk. Yang selanjutnya, pernyataan ini diterapkan untuk provisi dalam rangka restrukturisasi. Selanjutnya ada definisinya. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kewajiban hukum yang timbul dari yang pertama itu suatu kontrak secara eksplisit atau implisit. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Atau yang ketiga, pelaksanaan produk hukum lainnya. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini satu, berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua, akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya ada kontrak memberatkan. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biayanya tidak terhindar untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Selanjutnya liabilitas kontingensi. Yang pertama ada kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui. Yang ketiga, tidak terjadi kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, atau selanjutnya disebut sebagai sumber daya, untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Next. Ada peristiwa yang mengikat. Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Selanjutnya, provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah yang pertama lingkup kegiatan usaha entitas atau yang kedua cara mengelola usaha. Ini. Baik, di sini ada pengakuan. Jadi provisi diakui jika yang pertama entitas memiliki kewajiban kini atau baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jadi jika kondisi di atas tidak dipenuhi, maka provisi tidak diakui. Dan entitas tidak diperkenankan untuk mengakui liabilitas dan aset kontingensi. Selanjutnya ada pengakuan liabilitas kontingensi. Jadi terdapat beberapa kemungkinan, yaitu entitas jika diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi diungkapkan kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.
Jadi liabilitas konjungsi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Sehingga liabilitas konjungsi terus-menerus jika dikaitkan untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi menjadi bertambah. Selanjutnya ada pengakuan aset konjungsi. Jadi entitas tidak diperkenankan untuk mengakui aset konjungsi. Aset konjungsi juga tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika direalisasikan, penghasilan sudah dapat dipastikan, malah aset tersebut bukan merupakan aset konjungsi, melainkan diakui sebagai aset. Jadi aset konjungsi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomik atau diperoleh entitas. Next. Baik, selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik. Pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu profit, entitas mempertimbangkan beberapa risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Jika nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai yang kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Peristiwa masa yang datang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi. Jika ada bukti objektif, maka bahwa peristiwa itu akan terjadi, keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Next. Selanjutnya ada penggantian. Jadi jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu akan diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi, penghasilan kompresif lain. Jadi beban yang terikat dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya. Selanjutnya ada PSAK 14 yaitu inventory. Tujuannya itu untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi neto, dan rumus biaya. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan kecuali pekerjaan yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk dalam kontrak jasa yang terkait langsung, serta instrumen keuangan. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh produsen produk agrikultur dan kehutanan, hasil agrikultur setelah panen, dan produk mineral, sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktik dalam industri tersebut. Jika persediaan diukur dalam nilai realisasi neto, maka perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi dalam periode terjadinya. Pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika persediaan tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka perubahan nilai wajar ini dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.
Selanjutnya ada definisi. Yang pertama itu persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Persediaan yaitu dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan ataupun pelengkap untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Yang kedua, nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Yang ketiga ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu utang dalam transaksi tersebut itu diatur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya ada pengukuran persediaan. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan ini terdiri dari yang pertama, biaya pembelian. Biaya pembelian ini meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung serta dikurangkan dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lainnya. Yang kedua ada biaya konversi. Biaya konversi ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dengan biaya overhead, produksi tetap, dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga ada biaya lain. Biaya lain ini timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini. Biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya jumlah pemborosan yang tidak normal, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya, biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat kini, dan juga biaya penjualan. Rumus biaya itu yang pertama, biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu itu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. Yang kedua, untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya FIFO maupun biaya weighted average. Selanjutnya ada pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto, dan juga seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan ataupun kerugian tersebut, maka setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto ini diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan yang pertama itu ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan dan jumlah dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Yang kedelapan, jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan utang. Sekian presentasi dari kami mengenai chapter 9 yaitu Inventories Additional Valuation Issues.
dan PSAK 57 serta PSAK 14. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.